Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Radiomu Jogja, pendengar Radiomu Jogja, di kesempatan kali ini Kak Juma di acara podcast Radiomu Jogja sudah kedatangan tamu Pak Rofiul Wahyudi dari Halal Center UAD yang di pagi hari ini akan melanjutkan kajian terkait pendampingan usaha di tengah masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, agar produknya halal, bisa memberi ketenangan di tengah masyarakat, konsumen, dan selanjutnya harapannya berkah buat semuanya itu. Jadi pendengar radiomu, untuk menghemat waktu di kesempatan podcast kali ini, langsung kita sapa tamu kita di kesempatan kali ini di acara kerjasama antara Halal Center UAD dengan Radiomu Jogja. Assalamualaikum Pak Rofiul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Rofiul? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Sehat walafiat. sudah diagendakan beberapa waktu yang lalu, tapi karena sedang flu, nah, baru bisa hadir sekarang ya Pak Rofiul ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Rofiul bersama keluarga senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini terkait kegiatan Halal Center UAD. Ada beberapa pertanyaan Pak Rofiul yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti membantu pendengar pemirsa podcast Radiomu Jogja tercerahkan sehingga makin paham tentang dunia halal ya. Kalau sebelumnya ada Prof. Nur Hasanah tentang perkembangan produk halal di Indonesia dan seterusnya. Kemudian Pak Mustafa terkait daging non halal. Kemudian Prof. Ani Guntarti ya. Juga kemarin lebih memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mustafa terkait bagaimana mengetahui daging itu halal atau tidak. Nah, kali ini Pak Rofiul dari Halal Center UAD, pemirsa podcast radiomu, akan bicara banyak terkait bagaimana ajaran agama Islam memandang makanan halal dan seterusnya nanti. Nah, baik, untuk menghemat waktu kita langsung tanya ya pemirsa podcast ke Pak Rofiul Wahyudi. Yang pertama Pak Rofiul, bagaimana Islam memandang makanan halal? Monggo Pak Rofiul. Ya, terima kasih Kak Juma. Bagaimana Islam memandang makanan halal? Jadi Al-Quran sebagai sumber rujukan utama bagi kita umat Islam itu memberikan prioritas, memberikan pandangan yang sangat penting bagaimana makanan halal itu harus menjadi bagian penting yang diutamakan ya, karena di dalam Islam, dalam Al-Quran Allah sebutkan tepatnya itu di surat An-Nahl ya, surat ke-16 ayat 114, itu tepatnya juga di juz 14 lembar ke-9 Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu artinya maka makanlah ya, mimma razaqakumullah ya, yang halal lagi baik dari rezeki Allah, halalan thayyiba, yang baik dan halal ya, dari rezeki yang Allah berikan. Dari ayat ini sebenarnya kita sudah sama-sama tahu bahwa mengkonsumsi makanan yang halal dengan kriteria halal dan thayyib itu bagi umat Islam harus dijadikan prioritas ya. Tentunya tidak hanya halal tetapi juga thayyib ya. Maka dari itu ya, di dalam Quraish Shihab menjelaskan kata halal, kata makanan di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata istilah to'am, to, ain, dan mim, yang artinya adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Jadi kalau yang dimakan dan dicicipi itu artinya minuman pun
termasuk dalam kategori to'am. Maka tidak heran di dalam Al-Quran itu ada 48 kali kata to'am disebutkan. Ya, jadi ini menjadi bagian penting bagi kita di dalam mengkonsumsi baik makanan maupun minuman, ya, baik makanan itu dalam kategori yang halal dan thayyib. Walaupun ada kosakata sendiri minuman ya, Ya, saroba. syaroba. Tapi kenapa to'am meliputi makanan minuman juga ya? Ya, karena secara definisi atau artinya segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Jadi kalau kita minum itu kan mencicipi, masuk ke dalam rongga mulut kita, ada rasa gitu. Jadi menurut Quraisy Shihab, ya, menurut Quraisy Shihab, kata to'am ini masuk juga dalam istilah dalam arti minum. Jadi kalau kita melihat 48 kali kata istilah to'am ini muncul, berarti kita di dalam keseharian, karena makan dan minum adalah bagian dari kebutuhan dasar, maka halal dan thayyib ini harus kita dahulukan. Nah, istilah Al-Qur'annya, istilah di dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak sekali ya ayat-ayat yang lain Allah sebutkan ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, makanlah yang halal gitu ya. Atau sebenarnya Allah menyebutkan kepada kita itu tidak hanya kepada orang Islam. Ada juga ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia. Jadi tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada manusia, agar di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu yang halal. Nah, bentuknya apa saja? Tentunya Al-Qur'an pun memberikan petunjuk kepada kita ya, termasuk makanan-makanan yang halal itu seperti apa. Tentunya makanan yang tidak mengandung madarat, mengandung bahaya bagi kehidupan kita ya. Nah, itu nanti terkait pertanyaan Kak Juma selanjutnya Pak Rofiul. Yeah. Nah, kalau Islam sudah memberitahu kepada umat manusia bagaimana Islam memandang makanan halal, karena memang ada dampaknya ya, termasuk ya jiwa manusia dipengaruhi oleh makanan minuman juga ya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan Kak Juma berikutnya agar pemirsa podcast makin paham tentang dunia halal ini, apa sih dampaknya makanan halal terhadap jiwa manusia, Pak Rofiul? Yap. Apa dampaknya makanan halal terhadap jiwa manusia ya? Tentunya dengan makanan halal yang kita konsumsi itu menjadikan hati kita, tubuh kita menjadi sehat. Ya. Karena apa? Karena di dalam kaitan sebuah hadis ya disebutkan bahwa tidak akan diterima doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada bagian yang kita konsumsi itu mengandung unsur yang tidak halal dan thayyib, artinya mengandung unsur yang haram. Jadi dengan mengkonsumsi atau memakan, minum gitu ya, dengan kategori yang halal itu dampaknya kepada jiwa kita, kepada keluarga kita itu justru akan mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan keberkahan jiwa bagi yang mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Berarti sebaliknya juga Pak Rofiul. Kalau halal mendatangkan ketenangan, kalau haram tentunya iya akan mendatangkan ketidaktenangan jiwa. Merasa tidak jiwanya merasa tidak tenang karena memasukkan barang haram ke dalam jiwanya, barang yang mendatangkan madarat, barang yang mendatangkan ketidakbaikan bagi tubuhnya. Karena makanan yang haram itu paling tidak, atau makanan yang tidak baik bagi tubuh manusia itu akan mendatangkan satu penyakit jiwa, penyakit fisik gitu ya. Apalagi terlebih itu makanan-makanan atau minuman yang memang diharamkan di dalam Al-Qur'an, misalnya minum khamr ya. Minum khamr, minuman keras atau minuman keras yang masuk tentunya secara medis itu sudah teruji. Di dalam Al-Qur'an jauh 14 abadnya lalu sudah menyatakan bahwa innamal khamru wal maisir ya, sesungguhnya innamal khamr minuman keras itu najis. Ya, diharamkan, tidak boleh untuk dikonsumsi.
maka dampaknya kepada fisik ya secara kedokteran ini mungkin orang-orang teman-temannya kedokteran akan lebih bisa menjelaskan. Tetapi prinsipnya di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa minuman keras, minuman yang mengandung bahaya itu tidak baik untuk kesehatan dan juga jiwa. Itu Iya. Kak Juma. Terima kasih Pak Rofiul, karena waktu kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama.